Oke, di video ini kita akan belajar menggunakan Quanti Fire Pro lagi ya. Dan di sini kita akan berkolaborasi atau mencontek ya. Tapi dengan tujuan untuk edukasi ya, bukan saling menggurui atau merasa bisa, bukan ya. Jadi di sini hanya contoh saja. Oke, saya mengunjungi website YouTube dan channelnya adalah Mahasiswa Sipil dari Olga Doni ya. Ini diuploadnya 29 Maret 2020. Ya, intinya di video ini ingin membuat analisa seperti ini ya. Jadi RAB-nya itu masuk seperti ini. Dan kebetulan kita satu provinsi sepertinya ya. Jadi di sini saya melihat ini SSA Kota Madiun. Oke, kita satu provinsi ya. Di Jawa Timur. Nah, kita akan menerapkan apakah teknik yang di sini itu bisa diterapkan dengan Quanti Fire Pro. Sedangkan dalam contoh video ini ya, di video ini perhitungannya manual. Arti manual adalah di sini volume dihitung sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam Excel seperti ini, ya. Ini dimasukkan ke dalam Excel, ya. Untuk menghitung volume dan semuanya terlihat di sini, oke. Dan saya akan mencontohkannya menggunakan Quanti Fire Pro. Pertama, saya akan melakukan drawingnya sesuai dengan yang ada di channel Mahasiswa Sipil Olga Doni ya. Saya akan melihat ukurannya. Ini adalah ukurannya 443. Ya, ini ya, 443. Oke, saya akan buat. Saya menggunakan satuan mili ya. Di sini saya menggunakan satuan mili. Oke, ini 443. Dan saya membuat dindingnya. Ketinggiannya adalah 4000. Saya setarakan ya. Dan ke sini juga 3. Oke, seperti ini. Yang panel pertama saya group. Kemudian saya membuat kopian dari ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Tapi sayangnya ini masih salah ya, karena harusnya 3, tapi di sini 3 lebih ya. Nah, saya akan kurangin. Ini masuk ke sini dan ininya berkurang. Oke, sekarang saya akan beri tekstur. Loh, kenapa kok terpisah? Kok berbeda dengan yang ada di video channel Mahasiswa Sipil ya? Di sini kalau Anda lihat di channel Mahasiswa Sipil ini tersambung ya. Jadi ini tersambung bukan terpisah. Sedangkan di sini ukurannya 334. Oke, kita lihat. Berapa volume yang dihitung? Oke. Sekarang kita ingin mengetahui volumenya terlebih dahulu ya. 6 dikali 4. Artinya 6 dikali 4. 3 ditambah 3 dikali tinggi. Oke, saya tidak akan melakukan hal tersebut ya. Saya akan buka Quanti Fire Pro untuk melihat volumenya itu berapa. Volumenya adalah 23,520. Nah, volume yang sebenarnya adalah ini ya, 23,520. Dan untuk channelnya Mahasiswa Sipil adalah
24 perkalian dari 6 kali 4. Kenapa saya tidak mengalikan 6 kali 4 juga? Coba Anda perhatikan. Ini tidak mungkin dihitung 3, ya. Ini tidak mungkin dihitung 3. Kenapa? Karena 3 sudah dihitung di sisi sebelah sini, ya. Otomatis sebelah sini ngitungnya adalah ini, ya. 2880, ya. Oke. Biar Anda bisa melihatnya, ini akan saya ganti ke meter. Nah, seperti ini ya. Ini 2,9, 3-nya adalah ini. Jadi, bila ini saya hitung 2 kali, itu maka akan pemborosan. Nah, Quantifier Pro itu menganalisanya seperti ini ya. Sedangkan untuk di channelnya mahasiswa sipil ya, itu bentuknya seperti ini. Ya, ini benturan ya. Jadi kalau saya seleksi maka 24. Jadi akan sesuai dengan yang ada di video mahasiswa sipil. Ya, ingat ya, ini cuman buat compare saja. Compare, bukan menggurui ataupun yang lainnya. Karena di sini konten videonya sudah berbeda. Di video ini kita mengajarkan mengenai penggunaan Quantifier Pro. Oke, ini sudah selesai ya untuk perbedaan ini. Sekarang, kalau di channel mahasiswa sipil menggunakan Excel, kita sebenarnya menggunakan Excel, hanya saja analisanya itu sudah jadi satu ya. Analisanya sudah ada. Jadi kita tinggal load saja menggunakan pengaturan laporan di Quantifier Pro. Dan ini analisanya sama ya. 4, 4, 1, 11. Hanya saja di sini saya bedakan menjadi A. Kenapa? Saya akan menyesuaikan dengan kontennya mahasiswa sipil ya. Karena di mahasiswa sipil analisanya untuk semen itu menggunakan satuan sak, sedangkan yang original itu menggunakan satuan kilo. Saya akan tunjukkan ya. Nah, di sini ini adalah analisanya dari PU sendiri ya, Kementerian PUPR itu mengeluarkan dengan satuan kilogram 8,320 dan sedangkan di sini menggunakan satuan sak. Saya akan mencontohkan persis apakah perhitungan saya menggunakan Quantifier Pro itu sama dengan perhitungan yang ada di channelnya mahasiswa sipil. Oke, ini sudah dihitung ya. Kita akan melihat endingnya. Ini adalah endingnya. Oke, prosesnya cukup lama ya, karena ya memang kita menggunakan dua software, yaitu ke Excel juga untuk memasukkan setiap data. Dan di Quantifier Pro kita nggak perlu seperti itu. Ini sudah kita ekspor ya, ini sudah kita ekspor, kemudian kita, mohon maaf maksudnya kita import ya, ini sudah kita import dan klik yes, ini sudah masuk ya. Ini adalah merupakan analisanya. Nah, saat saya seleksi, ini tidak muncul nilai apapun, bahkan biayanya kosong. Saya akan memindah layernya ke layer A441 yang merupakan analisa. Oke, seperti ini. Dan saya seleksi, sudah keluar ya. Ini sudah keluar. Dan saya bisa melihat ini adalah ini adalah nilai-nilainya ya. Jadi nilai-nilai keseluruhannya, koefisiennya itu masuk ke sini ya. Oke, koefisiennya itu semuanya masuk di sini, di bagian ini. Ini sama ya, sama persis dengan yang
ada ya dari channelnya mahasiswa sipil ya. Persis, sama persis. Saya tidak merubahnya apapun. Dan kita lihat totalnya di sini adalah 2678655560. Sedangkan Quanti Fire Pro ada perbedaan 2625. Tentu ada perbedaan ya. 2678 di sini 2625. Perbedaannya sangat jauh sekali. Kenapa kok seperti itu? Ya, satu karena kesalahan perhitungan di bagian ini. Ya. Untuk pemodelan saya yang pertama itu terpisah seperti ini. Sedangkan pemodelan yang kedua ini digabung. Jadi perhitungannya ada dua, ya. Perhitungannya ada dua. Sebagai buktinya, ya, ini akan saya pindah layernya ke A441 2678655560. Hasilnya akan sama persis. Ya, ini hasilnya akan sama persis. Kita lihat hasilnya akan sama persis. Nah, Quanti Fire Pro proses perhitungannya memang cukup instan ya. Jadi kita bisa mengetahui hal seperti itu. Bahkan kita bisa ini melihat laporannya. Ini adalah kebutuhannya ya. Kebutuhan. Untuk bagian ini pastinya sama ya. 7,2. 2,4, 0,24 kita cocokkan. 7,2, 2,4, 0,24, 0,36 ya. Sama persis ya. Sama persis. Oke. Kita lihat yang ini versi fixnya yang benar ya. Nah, nilainya adalah ini. Kenapa Quanti Fire Pro menghitungnya secara detail sesuai objek? Sesuai objek yang ada ini. Lalu bila kita memiliki objek baru lagi gimana? Apakah harus memasukkannya satu persatu seperti itu? Tidak perlu, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu ya. Semisal ini sudah ada, kita ingin membuat dinding di sebelah sini ya. Kita cukup menggunakan layer ini ya. Kita akan buat dindingnya. Katakanlah saya membuat dinding di sini. Ups. Oke, ini pemodelannya saya rubah dulu ke milimeter. Ini saya akan pull up ke sini. Dan katakanlah ini 1,5 saja. Atau 1500 ya. Akan saya group dan materialnya saya berikan. Maka saat saya melakukan seleksi, ini sudah ada nilainya. Ya, ini udah ada nilainya. Cukup mudah kan? Jadi nggak terlalu sulit ya. Ini sudah ada nilainya. Bahkan bila saya menambahkan lagi, ya katakanlah di sini terdapat dinding baru seperti ini. Saya tidak perlu lagi menghitung volumenya. Kenapa? Karena sudah di total. Nah, perbagian ini sudah di total. Saat saya klik semuanya, maka muncul sekian nilainya. Saya bisa melihat kebutuhan materialnya juga. Kemudian, bahkan ringkasan biayanya. Nah, seperti ini. Ini bisa buat ngitung plesterannya, kemudian kebutuhan batu bata, dan lain sebagainya ya. Jadi, semuanya akan langsung terinput otomatis. Jadi kalau kita ingin lihat laporan detail biaya, ini kebutuhan batu batanya berapa? Ya. Untuk bata merah ini ya. Untuk bata merahnya ketemu totalnya adalah 2872,8 buah. Untuk batu batanya, nih ya, batu bata. Jadi cukup mudah ya, dengan harga 800 per biji. Ini sesuai yang ada di channelnya mahasiswa sipil ya, 800. Saya sesuaikan. Ini ya, jadi harganya saya sesuaikan. Dan kita bisa menginput daftar harganya itu di layar ini ya.
Oke, daftar-daftar harganya ini kita bisa input di sini. Mau kita bermain berapapun bisa, atau kita mau mencari untung, atau ini overhead dan keuntungan kan maksimal bisa diambil 15%. Nah, kita contohkan aja di bagian ini kita ngambil 5%, pajaknya 10%, oke? Maka ini nanti perhitungannya pun akan berbeda. Kita bisa cek di sini tax-nya. Nah, ini kelebihan biayanya adalah 241. Itu karena kita mengatur bagian ini ya. Kalau kita kembalikan ke 0, sudah nggak ada lagi. Tax-nya adalah 0. Saya kira cukup mudah ya. Bila ingin membandingkan apakah akurat atau tidak, ya. Tentunya saat kita modeling yang kita lakukan itu sama dengan yang ada di dunia nyata. Jadi apa yang ada di proyek, di kenyataan proyek itu kita modeling di sini, pastikan sesuai nyata. Nanti perhitungannya pun akan detail, ya. Contohnya di sini saya akan membuat pelubang. Nah, di sini totalnya adalah ini sama persis ya. Ini sama persis. Ini akan saya lubangin dengan ukuran 1 meter 1 meter. Ya, seperti ini. Apakah saya perlu menghitungnya volumenya? Nggak perlu lagi. Karena ini sudah berubah. Harganya sudah berubah. Bahkan areanya pun sudah berubah. Ya. Mau saya lubangin berbentuk lingkaran? Entah ini ukurannya berapa. Ini sudah berubah, ya. Ini sampel sesuai mahasiswa sipil dan ini modeling yang real world. Ya, semoga Anda terbantu atau mendapatkan inspirasi baru untuk penggunaan SketchUp ya, untuk dalam menghitung volume dan rencana anggaran biaya, ya. Jadi di sini kita sangat terbantu sekali dengan adanya Quantifier Pro dalam proses perhitungan biaya.